Menyambung pertanyaan saya kemarin tentang tahlilan. Pertanyaan yang mana ini? Yang tentang tahlil. Ah. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah? Jangan ke sana kalau kita mau ngomong. Bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa saya tanya? Sunnah itu apa? Sunnah itu ma udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Ya. Perkataan, perbuatan nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah kapan nabi bikin. Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Ada perkataan nabi, ada perbuatan nabi. Nabi nggak bikin, tapi nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Nah, sekarang saya tanya, nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat Sunnah nggak? sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat Sunnah nggak? sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mubah. Mubah. Nah, Nabi istrinya berapa? Kata Allah berapa bolehnya? 4. Nabi istrinya berapa? 4. Ini nanya yang nggak jelas. Nabi istrinya berapa? Lebih nggak dari 4? Lebih. Nah, sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya kalau kita macam mana? Maka ditanya itu hukumnya. Hukumnya bagaimana? Kita udah bagi kemarin antara kenduri, sudah kita bahas, dengan apa namanya, berdoa membaca Quran. Hukumnya itu apa? Allah menyuruh membaca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan udah disuruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Hukumnya, nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Tidak. Berarti kan kita yang memanagenya, waktunya. Nah, udah, terus kita baca, ini udah kita bahas dalam beberapa acara kita, udah kita bahas. Nah, jangan itu pertanyaan diulang-ulang lagi, udah jelas itu. Nah, kembalikan kepada hukumnya. Wajib nggak tahlil? Kalau wajib berarti yang nggak tahlil dosa. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepakat, yang sudah saya sebutkan. Ada orang bertanya, nah, kenapa Ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa enggak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama, udah clearnya kita. Ini begitu disebutkan ulama, dalilnya mana? Makanya saya nggak mau bicara kaul-kaul ulama lagi. Saya bahas dalil. Makanya didengarkan, disimak baik-baik itu. Jadi kita baca baca Pak Yasin. Yang nyuruh baca Yasin siapa? Nyuruh baca Al-Quran. Yang nyuruh baca Quran itu ya adalah Allah. Nabi juga nyuruh kita baca. Begitu disebut kalau misalnya Nabi nyuruh baca, kalau Allah nyuruh baca, berarti ya bebas kita membacanya. Diperkirakanlah itu tempat baik untuk dibaca atau tidak. Jadi hukum itu dikemanakan? Ada 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kalaulah tidak wajib, apakah berarti udah haram? Jangan dulu haram yang kemari. Wajib dulu, baru sunat, baru mubah, baru makruh, baru haram.
Nah, tahlil itu kita tanya mau kemana, kita bawa hukumnya kemana. Jangan tanya sunnah atau bid'ah. Berarti kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Tidak begitu. Allah pun bilang, "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, berarti hukum. Karena kalau ditanya sunnah itu ada takluk beberapa hukum. Banyak yang sunnah ini hukumnya nggak jatuh wajib semua. Begitu. Ketika Allah menyuruh, tidaklah langsung jadi wajib. Ada kalanya Allah menyuruh itu langsung kepada sunat. Seperti wa minal laili, di sebagian malam, fatahajjat, hendaklah kalian tahajud. Tahajud, perintah itu kan? Perintah. Hukumnya apa? Apa wajib? Begitu. Saya maaf ya, bahasa kasarnya nih. Jangan bikin pertanyaan tolol kayak gitu. Oke lah Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi. Kalaulah boleh membaca Al-Quran di tempat orang meninggal itu, apa manfaatnya Ustaz? Ini nanya pendapat saya, apa nanya keterangan? Begini. Dah. Ya. Namamu siapa? Berapa banyakkah daging yang boleh dimakan oleh yang berkurban, Ustaz? Fikih pembagiannya, Ustaz. Berapa yang harus kita makan, berapa yang harus dibagikan, berapa yang disimpan? Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu itu. Jadi memakan daging hewan kurban itu perintah Allah, tapi perintahnya tidak wajib, sunnat. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu itu. Bangun sholat subuh. Habis sholat subuh, siap-siap. Terbit matahari, lewatkan 12 menit. Kalau di Pekanbaru jam 7.30, 6.30 sudah bisa. Silakan jam 7 atau jam 8, sholat Idul Adha. Habis selesai sholat Idul Adha, ambil Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ambil hatinya, cuci, jangan sampai tidak dicuci. Karena ada darah najis, haram. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar. Itulah makanan yang pertama dimakan hari itu. Littabarruk, untuk ngambil barokah. Begitu sunnahnya. Pagi tidak ada sarapan, tidak ada lontong, tidak ada nasi uduk, tidak ada nasi kuning, tidak ada nasi biryani, tak ada nasi mandi. Makanan yang pertama dimakan adalah hati hewan kurban. Kulu, makanlah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Ini yang paling afdol, the best, mantap. Makan hatinya aja sedikit, sisanya bagi semua ke fakir miskin. Cara pembagian yang kedua, sulusahu. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat, tetangga, kawan, sahabat, jiran, sepertiga untuk fakir miskin. Adapun yang kita lakukan sekarang, di seluruh kota-kota di Indonesia, daftar ke masjid, diselenggarakan panitia, dikasih satu kupon untuk peserta kurban, satu kupon sebagai kaum muslimin, dapat 2 kupon. Itu masih di bawah sepertiga, masih boleh, masih halal, silakan. Tapi kalau nggak mau nerima, bagus, bagikan ke fakir miskin. Demikian Bang Alvin. Menyambung pertanyaan saya kemarin tentang tahlilan. Pertanyaan yang mana ini? Yang tentang tahlil. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah? Jangan ke sana kalau kita mau ngomong. Bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa, saya tanya? Sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Ya. Perkataan, perbuatan nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah, kapan nabi bikin?
Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi. Nabi nggak bikin, tapi Nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Nah, sekarang saya tanya, Nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mubah. Mubah. Nah, Nabi istrinya berapa? Kata Allah berapa bolehnya? 4. Nabi istrinya berapa? 4. Inilah ini nanya yang nggak jelas. Nabi istrinya berapa? Lebih nggak dari 4? Lebih. Nah, sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya kalau kita macam mana? Maka ditanya itu hukumnya. Hukumnya bagaimana? Kita udah bagi kemarin antara kenduri, sudah kita bahas, dengan apa namanya, berdoa membaca Quran. Hukumnya itu apa? Allah menyuruh membaca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan udah disuruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Hukumnya. Nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Tidak. Berarti kan kita yang memanagenya. Waktunya. Nah, udah, terus kita baca, ini udah kita bahas dalam beberapa acara kita. Udah kita bahas. Nah, jangan itu pertanyaan diulang-ulang lagi. Udah jelas itu. Nah, kembalikan kepada hukumnya. Wajib nggak tahlil? Kalau wajib berarti yang nggak tahlil dosa. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepakat, yang sudah saya sebutkan. Ada orang bertanya, nah, kenapa Ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa enggak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama, udah clearnya kita. Ini begitu disebutkan ulama, dalilnya mana? Makanya saya nggak mau bicara kaul-kaul ulama lagi. Saya bahas dalil. Makanya didengarkan, disimak baik-baik itu. Jadi kita baca baca Pak Yasin. Yang nyuruh baca Yasin siapa? Yang nyuruh baca Al-Quran. Yang nyuruh baca Quran itu ya adalah Allah. Nabi juga nyuruh kita baca. Begitu disebut kalau misalnya Nabi nyuruh baca, kalau Allah nyuruh baca, berarti ya bebas kita membacanya. Diperkirakanlah itu tempat baik untuk dibaca atau tidak. Jadi hukum itu dikemanakan? Ada 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kalaulah tidak wajib, apakah berarti udah haram? Jangan dulu haram yang kemari. Wajib dulu, baru sunat, baru mubah, baru makruh, baru haram. Nah, tahlil itu kita tanya mau kemana, kita bawa hukumnya kemana? Jangan tanya sunnah atau bid'ah. Berarti kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Tidak begitu. Allah pun bilang, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, berarti hukum. Karena kalau ditanya sunnah itu ada takluk beberapa hukum. Banyak yang sunnah ini hukumnya nggak jatuh wajib semua. Begitu. Ketika Allah menyuruh, tidaklah langsung jadi wajib. Ada kalanya Allah menyuruh itu langsung kepada sunat. Seperti wa minal laili, di sebagian malam, fatahajjat, hendaklah kalian tahajud. Tahajud, perintah itu kan? Perintah. Hukumnya apa? Apa wajib? Begitu.
Saya maaf ya, bahasa kasarnya nih. Jangan bikin pertanyaan tolol kayak gitu. Oke lah Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi. Kalaulah boleh membaca Al-Quran di tempat orang meninggal itu, apa manfaatnya Ustaz? Ini nanya pendapat saya, apa nanya keterangan? Begini, dah, ya. Namamu siapa? Adi. Adi. Dah, orang tua Adi meninggal. Oke, dah meninggal kan? Ya. Sekarang si Adi yang tinggal di rumah itu sebagai anak almarhum, pikirannya macam mana? Kacau apa tidak? Kacau. Kecuali anak durhaka baru senang. Oke, begitu kacau kira-kira iman Adi naik apa turun? Turun. Apa yang disuruh agama terhadap saya sebagai jirannya si Adi? Mendoakan. Menghiburnya, menghibur si Adi. Tujuannya untuk apa? Tujuan hibur itu. Ya, tujuannya hibur-hibur gitu aja pakai keyboard gitu. Iman tadi naik apa turun? Turun. Tujuannya itu dihibur untuk apa? Supaya terhibur dan sekali apa imannya naik. Ya, tujuannya itu supaya imannya naik. Apa kata Allah dalam Quran? Quran sebagian dalil apa enggak? Dalil. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran imannya nambah. Kau beriman enggak? Beriman kan? Begitu dibacakan Quran imanmu Nambah. Kalau enggak nambah berarti enggak beriman kok. Dah. Itu manfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, timbul pertanyaan, boleh enggak baca Quran di tempat orang meninggal? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan. Nah, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta, ini boleh, ini enggak. Ada orang bilang enggak boleh, ya tanyalah alasannya apa. Saya bilang boleh, alasan saya apa? Kan Nabi udah bilang, iza hadartum, kalau kamu hadir ke tempat orang sakit atau mayit, ke tempat orang meninggal, ucapkan perkataan yang baik. Siapa yang bilang tuh? Hadirlah saya ke tempat si Adi, orang tua Adi meninggal. Rasul nyuruh apa? Ucapkan perkataan yang baik. Datanglah saya. Assalamualaikum di. Waalaikumsalam. Kenapa ya orang tua kita ini meninggal segala macam. Baik enggak? Ngomong saya itu baik enggak? Baik. Kata Nabi, sebaik-baik perkataan adalah Quran. Berarti membaca Quran macam mana? Lebih baik. Jelas kan? Berarti membaca Quran lebih baik. Ya udah. Tapi ini enggak lakukan. Sekarang menyelisih apa enggak? Kalau saya baca Quran di situ, yang saya selisihi ayatkah mana ayatnya? Nabikah mana hadisnya yang saya selisihi? Baru dikatakan berselisih apabila ada nabi bilang jangan, lalu saya baca, di situ berselisih namanya. Tapi bacanya rame-rame. Apa? Berarti babnya bab rame-rame bacanya, baca berjamaah masalahnya. Nanti kita bahas tentang masalah baca berame-rame. Jangan diaduk-aduk masalahnya. Berarti katakanlah, Ustaz, saya setuju tahlilan, tapi yang penting bacanya satu orang. Kan enak. Ini enggak, memang tahlilan bid'ah, pernah dibikin siapa? Ini. Datanglah saya tadi. Saya bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Saya baca di situ. 2. Yang ketiga, kalaulah saya ngomong-ngomong yang baik bersama si Adi. Nah, tadi tak masalah kan? Ya. Tiba-tiba ada orang lain datang, Ustaz kirim salam lah sama si Adi.
Nah, lalu saya bilang, Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam. Pak Tanjung kirim salam sama kau. Oh ya udah, tanyanya macam mana kabarmu? Nah, kata-kata macam mana kabarmu itu bahasa saya apa bahasa Pak Tanjung? Bahasa Pak Tanjung, karena dia suruh nanya. Boleh nggak saya bawa bahasa Pak Tanjung ke rumahmu? Boleh. Kalau bahasa Pak Tanjung boleh saya bawa, kenapa bahasa Allah kau larang? Dah. Kemudian baca Quran ini bagian dari zikir apa tidak? Zikir. Bagian dari zikir. Jelas ya? Bagian dari zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami turunkan zikir, itu maksudnya Quran. Nah, zikir. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, perumpamaan orang yang zikir dengan yang enggak zikir itu kayak yang hidup dengan yang mati. Bayangkan yang melayat kita ada 20 orang. Yang baca Quran 5, yang 15 enggak. Yang baca Quran digolong zikir apa enggak? Yang enggak baca Quran digolong enggak zikir kan? Berarti sama dengan mati kan? Ini yang heran kita ketika kita datang ke tempat orang meninggal, cerita entah apa-apa, masalah pemilu begini begitu, enggak ada yang nyalahkan. Begitu ditarik ayat, langsung ada yang nyalahkan. Ini paham seperti apa ini? Kalaupun dia bilang apa namanya, ya kami nggak baca itu urusannya. Kau nggak baca ya udah, aku pun nggak salahkan kau yang nggak baca. Tetapi kami yang dibaca jangan dituding. Ini begitu kita angkat ke YouTube, ya, ke YouTube, ke Facebook, kayaknya kepanasan. Ada apa ini rupanya? Kita menjelaskan, makanya yang kita jelaskan ini kan kepada teman. Saya Facebook ini punya teman, saya compare, artinya untuk teman saya. Kalau memang pemahamannya beda, ya jangan jadi teman saya. Saya ingin mengingatkan teman-teman, beginilah cara menjawabnya. Nggak ada saya singgah di teman-teman Facebook Wahabi itu sebegini-begini, enggak. Ini yang kepanasan macam-macam ini. Masya Allah. Ya. Udah. Ini baru 3. Ya. Kemudian ini berbicara manfaat kan? Ya. Berbicara manfaat. Baiklah, Ustaz. Jadi tunggu dulu, belum selesai. Jangan main baik-baik. Ada orang nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nah. Si Polan meninggal. Siapa? Ayah si Adi. Saya bilang apa? Innalillahi wa inna Innalillah itu apa? kembalikan ke Quran. Innalillah itu Quran. Quran. Kalau pertama kematian saja kita dikembalikan kepada Quran, kenapa dilarang membaca Quran di waktu yang lain? Kemudian mau ditanya apanya lagi? Sampai enggak kepada almarhum? Kan begitu? Sampai kah? Nah, itu teman-teman ya. Jadi satu agama karena banyak aliran ya begini jadinya. Sunnah, bid'ah, sunnah, bid'ah, sunnah, bid'ah, kan seperti itu. Ya, karena banyak aliran. Coba kita tidak perlu banyak aliran, cukup satu saja, Islam. Ya, nggak mungkin ada perdebatan-perdebatan seperti ini gitu teman-temannya. Jadi untuk itu saya kadang ditanya sama orang, sama apa Pak alirannya? Saya nggak punya aliran saya gitu teman-teman. Duh, kok nggak punya aliran? Ya saya nggak kenal aliran saya gitu. Agamanya apa katanya? Kalau agama saya Islam saya gitu. Duh, nggak punya aliran? Ya nggak punya. Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah mengajarkan aliran kan gitu. Jadi maka dari itu ya, karena banyaknya hadis yang dipeluntir, banyaknya firman-firman yang dirubah gitu. Itu tujuannya sebenarnya orang itu ingin di depan, ingin di atas gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau saya pribadi, saya sendiri ya berdiri di atas kaki sendiri, ya nggak mau jadi orang lain gitu. Maukah itu Muhammadiyah, mau Islam Kari, mau NU, saya itu biasa. Saya ketemu dengan orang Wahidiyah, orang Muhammadiyah, Islam Kari, orang NU. Saya nggak punya rasa benci. Ya semuanya sama, itu umat Rasulullah, makhluk Allah saya gitu teman-teman. Jadi saya nggak pernah ikut-ikutan
apa ya, pihak sana pihak sini. Kadang kalau musim kurban, hari kurban kayak kemarin, wah Muhammadiyah dapat sekian banyak, NU kok sedikit. Nah, ada yang bilang gitu ya. Ya mungkin ya kalau jamaah Muhammadiyah ya orangnya mungkin ya lebih mengutamakan akhirat saya gitu teman-teman. Makanya banyak yang berkorban, banyak yang bersedekah saya gitu. Kan orang kan beda-beda. Ada yang lupa dengan akhirat sehingga dia itu suka menimbun harta, ingin menjadi orang lebih kaya dari orang-orang lain, kan seperti itu. Jadi memang beda pendapat ya, beda teman-teman ya. Kalau soal itu kan pribadi kita masing-masing. Cuman kalau saya pribadi teman-teman ya, saya tuh nggak punya aliran. Itu saya pribadi. Ya karena Rasulullah kan memang nggak seperti itu, nggak pernah ngajarkan aliran itu. Jadi ya alhamdulillah saya tuh nggak punya rasa iri dengki apapun dalam kehidupan saya, mau apa ya. Kalau kaya dan miskin, perasaan saya itu hanya ujian ya. Yang kaya diuji dengan hartanya, yang miskin diuji dengan kesabarannya. Nah, saya itu di tengah-tengah teman-teman ya. Saya tidak kaya, tidak miskin, tapi saya selalu cukup gitu. Karena apa? Saya selalu dicukupi oleh Allah. Ketika bangun tidur saya masih bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Allah. Saya rasa tidur ini tidak bangun lagi. Ternyata saya masih bangun, masih bisa menunaikan ibadah sholat saya gitu teman-teman. Kalau bangun subuh itu. Jadi saya kan cukup gitu. Kalau soal harta dunia itu kan milik Allah kan gitu. Diri kita saja milik Allah. Jasad kita milik Allah, ruh kita milik Allah, jiwa kita milik Allah, kan seperti itu. Jadi karena itu milik Allah, agar kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, maka kita itu tidak boleh melakukan hal-hal apa yang telah ditentukan oleh Allah, yang sudah dilarang oleh Allah. Tidak boleh memperkaya diri, karena dunia itu katanya Allah, kamu sebagai manusia menjalankan ujian hidup. Nanti kamu yang lulus dari ujian hidup ini, maka kamulah yang apa ya, yang tinggi derajatnya di sisiku, kan gitu katanya Allah. Kalau bicara soal kaya, Korun mah kaya teman-teman. Pada akhirnya Korun ya ditenggelamkan bersama harta bendanya kan gitu. Kalau bilang orang miskin, di mana saya mau sholat, sedangkan saya kerja siang malam, kalau nggak gitu saya makan apa, kan ada orang seperti itu. Nabi Ayub lebih susah daripada kita, kan seperti itu. Maka dari itu kita memetik hikmah dari ceramah-ceramah tadi itu, yang sini bid'ah, yang ustadz ini gini, ustadz ini gini. Makanya benar kata Ustadz Abdul Somad tadi itu, kiai kalau nggak pernah baca kitab ya itulah dukun namanya. Kadang dukun menyerupai kiai, kiai menyerupai dukun. Nah itu teman-teman. Jadi memang sulit diperbedakan sekarang. Sulit. Jadi maka dari itu saudara-saudari dimanapun berada, semoga kajian-kajian ini bisa memetik, bisa memberi edukasi kepada saudara-saudari dimanapun berada ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudari lewat channel Jejak Ustadz ini. Karena ini channelnya namanya Jejak Ustadz, jadi semua ustadz, semua ulama gitu ya teman-teman. Dan saya itu kalau ngasih saran sama teman-teman ya, kita tidak usah membeda-bedakan agama, tidak usah membeda-bedakan suku, tidak perlu membeda-bedakan bangsa ya. Kita selagi manusia ya, selagi sesama manusia, kita itu harus saling menghormati, menghargai apapun alirannya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya gitu. Itu kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Ya nggak tahu kalau menurut teman-teman sih, itu menurut saya pribadi gitu. Jadi untuk itu teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel Jejak Ustadz, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Kalau ada sumur di ladang kita boleh menumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang, kita akan berjumpa lagi di channel yang sama, di waktu yang beda, tentunya di video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman ya, kita mari sampaikan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.